nanti disebutkan 397 pasal 111 sekarang sudah berubah, ada peraturan lagi perubahan ketiga, tapi pasalnya tetap sama. Itu hanya penambahan, ada notarisnya, karena dulu tidak ada. Sekarang itu sudah berubah, Pak Toto ya. Tapi tetap berlaku, ya. Tapi tetap untuk pasal 111 itu ada perubahan, tapi hanya penambahan saja. Jadi itu ada perubahan ketiga mengenai Permendag 397 itu pasal 11 sampai 3 kali perubahan. Ini sampai untuk pasal 111 ada perubahan juga. Nanti sudah kami jelaskan, nanti sudah panggil, nanti ada penafsiran. Nanti kalau Pak Toto nanti menyampaikan ini, kenapa tidak nanti akan kami sampaikan. Ini Pak Toto ya, kami sampaikan karena kami sudah menjelaskan bahwa hanya 2 hal itu yang sesuai dengan surat dari KPPDN, pendaftaran pertama kali, pelayanan pendaftaran pertama kali. Baik, mungkin dari teman-teman BPN terkait dengan pemahaman kita masih bisa untuk saling dimengerti Pak Toto. Karena mungkin dari pemikiran saya, pemahaman saya, karena saya juga sama-sama belajar terkait dengan BTS, ini kan PSNA. Mungkin dari BPN ada penyimpangan-penyimpangan tertentu terkait dengan pemberlakuan surat kematian ketimbang akte kematian. Mungkin seperti itu. Mohon ditanggapi Pak dari diri semua. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang teknis dan mengulang lagi apa yang disampaikan, itu berulang-ulang tentang teknis pengambilan kebijakan hukum tadi. Dan saya sudah sebutkan tadi, saya juga ingin mengulangi bahwa ketika ada perbedaan tafsir di dalam beberapa undang-undang, maka kita kembali kepada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara, yang mana antar lembaga atau antar instansi atau antar masyarakat yang memiliki atau mengalami suatu percanggahan hukum tentang kekosongan hukum atau perbedaan tafsiran, maka kembali pada undang-undang tersebut mengambil diskresi kebijakan yang menguntungkan publik. Kalau kita mengacu kepada negara daerah lain seperti Tenggara yang kemarin disampaikan Mas Rocky, itu surat kematian juga bisa diterima pada pendaftaran awal non PDSN, sehingga diskresi Trenggalek mungkin bisa menjadi perbandingan dan pertimbangan mensikapi perbedaan tafsir hukum ini. Jadi yang kita bicarakan itu, apakah kira-kira BPN Tulungagung berkenan untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam hal ini diskresi yang menguntungkan publik, atau bertahan menunggu jawaban dari Kanwil maupun dari Kementerian, sehingga tentu saja akan menyita waktu yang lama dan masyarakat yang akan dirugikan karena pelayanan tentunya berlebih. Jadi itu yang perlu kita pikirkan demi masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Dari mengenai Sudah moderator dulu. Moderator mau bicara ya. Baik, terima kasih Pak Dadiri. Mungkin dari apa yang disampaikan Pak Dadiri sebagai contoh di Kabupaten Trenggalek, mungkin memang diskresi untuk kemudahan tersebut itu hanya berlaku di wilayah Trenggalek. Mungkin di kabupaten samping selain Trenggalek, apa ada seperti itu Pak BPN? Mohon ditanggapi Pak. Blitar masih berlaku moderator. Blitar masih berlaku surat kematian. Ada yang mungkin bisa. Blitar mana? Kota kabupaten. Nah, ini kemarin sudah ketemu sama teman itu, kita tanya kota atau kabupatennya yang kami kurang jelas.
Cuma Blitar bisa mengatakan demikian. Mari kita juga koordinasi ke antara kantor dari kemarin juga. Ya. Tapi kalau Trenggalek ada bukti, maksudnya. Nanti kita kita hari dari teman-teman BPN apa Benar takut dari Bapak dari Kaki. Ya, nanti. Biarlah faktualnya langsung bisa langsung kita pahami. Sehingga karena ini menyangkut pada diskresi kalau dari apa yang saya paparkan tadi. Barangkali Pak Ferry Saragi setelah diskusi ini oke yang bisa menggunakan diskresi yang positif yang membela. Baik, mohon izin Bapak sebelum Pak Ferry menyampaikan pendapatnya, mungkin untuk situasi di ruangan ini supaya dihadapi dengan kepala dingin, mungkin penekanan seperti itu, jadi tidak ada yang tersulut emosi, ini mediasi untuk menemukan solusi yang terbaik untuk Kabupaten Demak. Kalau kenapa udah saya kalau bicara Oke, masih jadi yang disampaikan Pak dari termasuk itu pelaksanaan ini memang kalau diskresi adalah kewenangan dan pimpinan diskresi adalah berlimpah daripada aturan yang telah ada. Nah, saya bukan tidak mau diskresi, tapi saya juga harus koordinasi dan mencari alat-alat yang meyakinkan apa yang saya ambilkan keputusan saya ini adalah keputusan publik, bukan keputusan pribadi. Nah, kita juga ada menjadi pimpinan. Makanya dari awal saya tidak pernah mengambil suatu keputusan diskresi. Karena saya masih dari pimpinan di atas, kecuali saya tidak punya pimpinan di atas, tidak apa ya. Tetap apapun yang Bapak sampaikan, kita tetap akomodir. Saya akomodir dulu. Dari awal mulainya ini masalah surat dari Kemendagri dengan surat dari ATR akan didatang, kita juga terima, kita akan akomodir. Sambil menunggu juga saya koordinasi dengan Dukcapil, dengan Ketua PN untuk mencari solusi-solusi. Nah, kalau memang harapan kalau memang ini masih juga apa, monggo nanti sudah kami juga nanti kalau yang teruskan lagi, paling tidak secepatnya kami akan dapat jawaban. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada jawaban, saya sudah ada diskresi nanti berdasarkan surat teman-teman apa bahwa kami sudah lanjutkan surat ini, tapi tidak ada apa tidak kita laksanakan. Mohon maaf, moderator saya langsung bertanya. Oke. Boleh, oh, Ada deadline? Ya, Deadline. Sampai kapan kita menunggu sehingga Bapak berani diskresi? Oke, seminggu, 2 minggu, kasih waktu saya 3 minggu. Karena sudah jadi juga kami sudah jadi. 3 minggu sejak surat dikirim kan? Sejak tanggal surat kita cerita, kan nanti surat dari Bapak berdasar itu kami ada yang membuat surat. Oh, masih akan membuat. Kan kami menunggu suratnya, ini permasalahan polemik coba. Secara Sebetulnya panitia dan komite kembali aja nanti boleh intinya surat itu nanti kami terima, kami konsep dan kami kirimkan. Nah, ini dasar kami bahwa mudah-mudahan 3 minggu setelah AFAD memiliki surat. bukan apa mengurus surat. Saya harapkan Iya. sehingga 24 jam berikutnya BPN langsung berkirim surat kepada kami. Intinya suratnya Bapak kirim, kita konsepkan, kita kirim ke Kanwil. Nanti sejak tanggal itu kita koordinasi terus Kanwil. Kan itu Bapak ya. Gimana teman-teman diterima proses seperti ini? Ya setengah trauma. Gue kepleset ngomongnya lagi. Ya, tapi kalau ada bukti fisik rekaman ya oke lah, tidak apa-apa. baik, mungkin saya tanggapi Pak. Mudah terkepleset kalau ngomong berkali-kali dia ngomongnya selalu kepleset lah. Pak lagi menguji kita tengahi, baik sepakat kita apa yang disampaikan Pak Ferry terkait dengan kebijakan pembuatan surat tadi. Jadi setelah AFAD membuat surat dikasih waktu 1 kali 24 jam, setelah itu 3 minggu setelah surat dikirim BPN sudah ada tanggapan. Mungkin seperti itu ya, kurang begitu Pak Ferry. Oke, sepakat mungkin menjadi catatan bagi teman-teman AFAD untuk dimasukkan ke dokumen agar pembahasannya bisa berganti ke tema yang lain.